Shalom, Jemaat GPPI Sejahtera Bandung yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan datang menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita adalah umat yang Tuhan pilih untuk mendekat, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lemah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, ringankan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat maha tinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Katakan, kami datang Tuhan. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat.
terima kasih Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan pagi ini Tuhan. Dan ucapan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas nafas yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, beri hati kami semakin rindu untuk datang padamu Tuhan. Berikan hati kami semakin rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan selalu haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang keagung, dan Engkau Allah yang perkasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, jemaat yang dikasih Tuhan, kita adalah umat-umat pilihan Allah. Kita hari ini mau memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama karena kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita memuji, kita dipilih dari segala bangsa. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPI Sejahtera Bandung. Biarlah pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami, untuk kami boleh mendengarkan kembali firman-Mu Tuhan. Engkau yang akan beracara dalam
pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Baik saudara, tema kita di bulan ini adalah kehendak Tuhan. Gembala sidang membawakan minggu lalu tentang mengerti kehendak Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan itu selalu dinyatakan oleh Tuhan. Tinggal kita apakah bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat di dalam Yohanes 21, di mana kisah ini adalah satu kisah pertemuan antara Tuhan Yesus yang datang kepada atau menemui Petrus yang sudah menyangkal dia ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Tetapi setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mencari Petrus dan menemukan dia bersama dengan murid-murid yang lain. Dan kita akan baca ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Ayat 22 katakan, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Setelah itu, ayat 23 katakan, maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Petrus menanyakan apa kehendak Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan murid yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena Petrus melihat murid yang dikasihi Tuhan ini mendekati juga Tuhan Yesus. Dia ingin tahu apa yang akan terjadi dalam, atau apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan murid yang dikasihi Tuhan itu. Karena dia juga sudah mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Sebenarnya fokus pembicaraan Tuhan Yesus adalah Petrus. Yohanes 21 secara keseluruhan hanya pusatnya adalah Petrus. Tetapi Petrus mau mengalihkan fokus ini dan dia menyinggung murid yang dikasihi Yesus. Tuhan Yesus melihat ini dan dia menyatakan hal penting untuk kedua orang ini, yaitu tentang keberadaan dan tujuan masing-masing orang. Pertanyaan Petrus, apakah yang akan terjadi dengan dia? Apakah dia juga akan mengikut engkau? Apakah dia juga akan melayani engkau? Apakah dia juga akan menderita dan menjadi martir karena mengikut dan melayani engkau? Kenapa? Petrus ingin membandingkan beban dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Apakah sama di antara mereka berdua? Memang kehendak Tuhan bisa berkaitan dengan beban dan tanggung jawab. Coba lihat di dalam ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, nah ini masa depannya Petrus, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Rupanya Petrus tahu beban yang akan atau kehendak Tuhan dalam hidupnya, yaitu beban tanggung jawabnya begitu berat. Sehingga dia ingin, dia kepo, dia ingin lihat bagaimana murid yang dikasihi Tuhan akan samakah beban dan tanggung jawabnya seperti dirinya. Beban dia adalah menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Tuhan mau supaya setiap orang mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Tapi betapa sering kita membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga menyebabkan kita tidak fokus pada kehidupan dan panggilan kita sendiri. Apakah kita dipanggil sebagai hamba Tuhan penuh waktu?
sebagai pengajar, penginjil. Ya, kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam panggilan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah rancangan Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu ada di dalam catatan Tuhan mengenai tiap orang. Fokus menjalani kehidupan sesuai dengan panggilan Tuhan akan membuat kita berguna bagi sesama. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena akan menyebabkan kita tidak fokus sehingga kita menjadi tidak berguna bagi sesama kita. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah catatan Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di sini dikatakan Tuhan Yesus mengenal rancangan-rancangan dirinya atau yang diberikan kepada setiap manusia. Ya, dan rancangan itu adalah merupakan hari depan yang penuh harapan. Setiap orang punya catatan, yaitu panggilan, kehendak, rancangan Tuhan dalam hidupnya masing-masing. Pemazmur menyadari hal ini. Dikatakan ayat 13 dalam pasal yang ke-39. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kemudian ayat yang ke-16 katakan, matamu melihat lagi, aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. The Message katakan, semua hidupku telah tertulis di hadapanmu. Semua hari-hari dalam hidupku telah dipersiapkan sebelum aku menjalani suatu hari pun. Jadi semua yang akan terjadi dalam hidup kita, kehendak Tuhan itu sudah ditulis di dalam kitab, sudah tertulis di hadapan Tuhan. Semua yang akan kita lalui. Inilah catatan Tuhan dalam kehidupan dan kita. Dan catatan Tuhan ini atau panggilan Tuhan itu atau kehendak Tuhan ini ya, merupakan rencana besar untuk hidup kita. Di dalam Yesaya 49, Yesaya menyadari, dia katakan, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Yeremia juga sama. Yeremia 1 ayat 5 katakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Diberitahu oleh Allah bagaimana Yeremia ini akan menjadi nabi. Dan ditetapkan oleh nabi. Paulus yang asalnya Saulus yang menganiaya jemaat Tuhan juga dia mengerti. Galatia 1 ayat 15 katakan, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ya, kita adalah ciptaan Tuhan, diciptakan sesuai dengan rupanya. Untuk apa? Untuk suatu tujuan. Nah, tujuan apa? Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 20. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabotan dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, dipakai untuk masuk yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ini berbicara masalah nilai. Mulia dan kurang mulia. Yang mulia ada maksudnya. Untuk maksud yang mulia, special purpose. Ya, dirancang dengan tujuan tertentu. Diperlakukan secara spesial. Sedangkan yang kurang mulia memang diciptakan untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Nah, jadi sifatnya adalah common use. Oleh sebab itu, di sini kita melihat ada nilai kualitas hidup. Orang percaya dengan memperbandingkannya dengan kesiapan diri untuk memenuhi rancangan khusus Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana kita lihat perbedaan kehendak. Ada 2 kehendak Tuhan dalam diri kita.
Ya, masing-masing orang mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yesaya sama, dan dia mengerti kehendak Tuhan ketika dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ketika ia diperhadapkan pada keluhan hati Tuhan akan kesesatan bangsa Israel. Yesaya 6 ayat 8. Musa dan Yeremia tidak mengerti begitu saja, bahkan mereka melakukan perdebatan dengan Allah ketika Allah menyatakan ya apa kehendaknya dalam hidup mereka. Tuhan ingin mereka menjalankan catatan Tuhan, tetapi catatan Tuhan ini mereka mengerti dan tidak mereka sukai, sehingga Tuhan harus memberikan janji penyertaannya kepada mereka. Dan yang ketiga, Paulus itu mengerti kehendak Tuhan pada saat dia merespon firman Tuhan yang disampaikan melalui Ananias. Di dalam Kisah Rasul 9 dikatakan ayat 18, ia bangun lalu dibaptis. Setelah Ananias mengatakan di dalam ayat yang ke-17-nya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah itu memang seolah ada saput gugur dari matanya, dan dia bangun lalu dibaptis. Kemudian ayat 20 katakan ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia mengerti karena dia sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, inti perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya sesungguhnya adalah menemukan catatan Tuhan itu bagi hidup kita. Bagaimanakah proses kita ketika diperhadapkan pada sebuah beban ilahi yang Tuhan taruh di dalam hati kita? Karena sebenarnya disitulah letak catatan Tuhan yang menggores special purposes untuk menjadikan kita sebagai bencana yang layak dipakai bagi kemuliaannya. Respon kita penting ketika kita diberitahu tentang kehendak Tuhan yang merupakan beban ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Dan saat kita mengerti dan mau melakukan kehendak Tuhan atau menjadikan kehendak Tuhan itu nyata dalam hidup kita, maka kita menjadi bejana yang layak dipakai bagi kemuliaannya. Seperti Maria, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dalam Lukas 1 ayat 38. Tuhan Yesus juga sama. Dia mengerti apa yang menjadi makanannya. Dia katakan di dalam Yohanes 3 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terjemahan lama katakan menyempurnakan pekerjaannya. Tuhan Yesus mengerti ini betul. Dan kehendak Allah dinyatakan di dalam kehidupan Dia. Itu dikatakan di dalam Yesaya 53. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tuhan tahu bagaimana kehendak, atau Tuhan Yesus tahu bagaimana kehendak Allah ini, yaitu untuk meremukkan dia dengan kesakitan di kayu salib. Tetapi kehendak Tuhan ini akan terlaksana oleh Allah. Menghendaki terjadi beberapa hal yang Ia benci. Allah mengizinkan atau menghendaki Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia, dan sebetulnya Tuhan Dia sayang pada anaknya. Tapi dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 17 juga dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kehendak Allah adalah orang Kristen menderita karena melakukan kebaikan atau penganiayaan.
Ya. Dosa, ya, kalau kita melakukan atau ada orang melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen yang melakukan kebaikan, itu adalah dosa. Tapi Allah membiarkan itu terjadi. Ya. Bahkan kadang-kadang menghendaki peristiwa-peristiwa yang mencakup dosa itu, penganiayaan itu terjadi dalam hidup manusia. Ya. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan kita seringkali mendapatkan persetujuan Tuhan, ya, walaupun kita menerima sesuatu yang kurang baik, karena sesuai dengan maksud Allah. Maka segala sesuatu itu akan bekerja menurut keputusan kehendaknya. Efesus 1 ayat 11. Di sini menunjukkan bahwa kehendak Allah adalah pemerintahan Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Sampai hal-hal terkecil. Matius 10 ayat 29, sampai burung pipit dijual 2 ekor seduit. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dikatakan. Amsal 16 ayat 33 katakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Sampai hal kecil Allah mengatur, ya. Dan ini sudah merupakan kehendak yang berdaulat atau kehendak ketetapannya. Ini yang pertama, kehendak ketetapannya. Dan ini tidak dapat dilanggar dan selalu pasti terjadi. Semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Daniel 4 ayat 35 mengatakan hal ini. Rancangan spesial Tuhan yang sudah ada di dalam diri setiap orang percaya hanya akan tinggal rancangan tanpa sebuah hati yang mencari dan siap melakukan kehendaknya. Oleh sebab itu, di dalam 2 Timotius 2 ayat 21-nya dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi ada 2 jenis. Yang satu ya adalah perabot yang mulia dan satu lagi kurang mulia. Tapi orang yang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini Timotius katakan. Menyucikan atau menguduskan dirinya ini bagian kita. Ya, diperlukan keinginan diri kita untuk menguduskan diri. Ya, Tuhan mau kita memfokuskan hati kita untuk panggilannya. Maka kita hanya akan menjadi orang percaya yang biasa saja kalau tidak memfokuskan hati kita kepada panggilannya, yaitu menguduskan dirinya. Ya, menyucikan atau menguduskan dirinya itu merupakan bagian kita. Karena tanpa hati yang terfokus pada panggilannya, maka kita hanya akan menjadi orang percaya yang biasa saja. Dikatakan di dalam Roma 12 nih, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini kehendak, perintah Allah. Ini yang kedua. Tadi kehendak, ketetapan Allah yang bisa terjadi. Sedangkan kehendak perintah Allah ini bisa gagal kita lakukan. Ya. Kembali. Di dalam ayat yang ke-21 dari 2 Timotius 2.
dikuduskan. Ini berarti dilakukan oleh Tuhan. Hidup di dalam kekudusan adalah langkah penting untuk kita bisa mengetahui tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kita harus berusaha untuk menguduskan diri kita. Dan Tuhan akan melakukan juga pengudusan hidup kita. Nah, kita lihat persiapan Yeskiel sebagai juru bicara Allah. Pertama, dia mendengar. Kemudian dia memahami. Dan menyerap pesan Tuhan itu sendiri. Yeskiel 2 katakan, dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangahkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan sungguh dipegangnya sebuah kitab, gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulis timba balik dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Ada satu ujian, dikatakan ayat 8, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak. Ya, di sini Tuhan mau ada pemisahan, yaitu pengudusan. Dengan cara apa? Dengarlah. Yeremia 15 ayat 16 katakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Orang yang mau mendengar Tuhan, dia berarti bisa menikmati firman Tuhan dan menjadi kesukaan, kegirangan bagi hatinya firman Tuhan itu. Kemudian dikatakan makanlah. Dikatakan dalam Matius 4 ayat 4 atau Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana dan yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi dengar dan makan firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar-benar makanan yang harus kita makan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-53, makanan ini juga berbicara mengenai daging Tuhan, yaitu firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi manusia yang sama-sama menjadi daging di dalam kehidupan kita. Di sana katakan sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ayat 57. Ayat 58-nya katakan inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itulah yang akan menghidupkan kita. Efesus 5 ayat 26 katakan untuk menguluskannya. Jadi dikuduskan. Kemudian sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air. Setelah dibaptis, kemudian dikuduskan dengan firman, disucikan dengan firman. Inilah pengudusan yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan kita. Bagaimana pengudusan itu harus kita lakukan? Kehendak perintah Tuhan, katakan jauhilah nafsu orang muda. Ayat 22. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 22 juga. Dan 23 katakan, hindari soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Dan ini akan menimbulkan pertengkaran.
Nah, sebagai hamba Tuhan, kalau Tuhan menghendaki seseorang menjadi hamba Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 24 katakan tidak boleh bertengkar. Harus ramah terhadap semua orang, harus cakap mengajar, harus sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran, sehingga bisa lepas dari jerat iblis. Ayat 26. Jadi, kalau Tuhan menetapkan kita sebagai kehendak atau ketetapan Allah, sebagai hamba Tuhan, maka kita tidak boleh bertengkar. Itu kehendak perintah Allah. Harus ramah terhadap semua orang. Harus cakap mengajar. Harus sabar. Harus lemah lembut. Ya, semua orang yang menyampaikan pesan Tuhan dan mewakilinya harus meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkannya. Esra 7 ayat 10. Lanjut, ya, dikatakan ada perintah, ngangahkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Ayat 8a. Jadi kita harus mencerna dalam pikiran kita sendiri dengan mengalami kebaikan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Terimalah firman Tuhan tersebut menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita menghadapi pengajaran yang sesat? Di 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 19 katakan begini. Ini kehendak perintah Tuhan. Jangan bersilat kata karena tidak berguna dan malah mengacaukan pendengar. Tidak malu berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Hindari omongan kosong yang tidak suci dan menambah kefasikan. Tinggalkan kejahatan karena Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, kemudian ada lagi panggilan untuk menderita. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 ini dikatakan. Ya, sebelum tadi dikatakan ada perabot rumah yang ditujukan untuk satu tujuan yang mulia dan satu lagi yang kurang mulia. Yang harus dilakukan atau kita ya untuk bisa melakukan kehendak perintah Tuhan. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Ayat 1. Kemudian ayat 2 katakan percayakan apa yang sudah dipelajari kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan cakap mengajar orang. Yang berikutnya ikut menderita seperti prajurit, seperti olahragawan, seperti petani. 3 ayat 3 sampai 6. Kemudian ayat 7 katakan Tuhan akan memberi pengertian dalam segala sesuatu. Dan teladanilah Kristus dan Paulus. Ayat 8 sampai 13. Inilah kehendak perintah Tuhan untuk kita lakukan. Yaitu ikut menderita. Nah, tadi dibicarakan dalam ayat 9 dan 10 itu adalah gulungan kitab. Ya, ada 2 cara Tuhan. Ya. Pertama, pemberian gulungan kitab. Ini menunjukkan transendensi Tuhan. Tuhan begitu jauh. Sehingga kita harus begitu menghormati Dia, mengagungkan Dia. Tetapi ada yang kedua, langsung menjamah mulut Yeremia. Yeremia 1 ayat 9. Ini menunjukkan imanensi Tuhan. Tuhan berada di dalam struktur alam semesta, serta turut serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia, yaitu dekat dengan manusia. Dan kita mempunyai karunia-karunia yang berbeda, panggilan yang berbeda, kehendak yang berbeda dalam hidup kita. Roma 12 ayat 6 katakan demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kemudian ayat 7-nya jika karunia untuk melayani, jika karunia untuk mengajar, jika karunia untuk menasehati, 8. Jika karunia untuk membagi-bagikan ya sesuatu, lakukan dengan hati yang ikhlas. Ya,
Tuhan mau supaya kita melakukan kehendak perintah Tuhan ini dengan sukacita. Oleh sebab itu, mari kita temukan beban ilahi yang Ia taruh dalam diri kita. Karena disitulah letak catatan Tuhan. Buatlah catatan itu terbaca dan terlihat oleh dunia. Karena menjadi bejana yang layak bagi kemuliaannya adalah sebuah pilihan hidup. Lakukanlah kehendak perintah Tuhan. Supaya kehendak ketetapan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita bisa menyenangkan hati Tuhan sekaligus menjadi berkat bagi sesama kita. Yang menjadi sebuah kesaksian indah bagi kemuliaannya. Dan Tuhan berjanji, kalau kita kurang bijaksana, kita minta dalam doa. Dan percayalah, Ia telah memberikannya. Mintalah hikmat untuk mengerti kehendaknya. Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan jelas katakan, ada dua kehendak Tuhan. Pertama, kehendak ketetapan Allah, yaitu kita mau jadi apa? Mau jadi perabot yang mulia atau mau menjadi perabot yang kurang mulia. Tetapi kita bisa menghidupi atau menjadikan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengikuti atau melakukan kehendak perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita telah mendengarkan firman dari Tuhan. Biarlah firman dari Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Untuk menguatkan, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan
Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan untukku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini kita masih boleh bersama-sama beribadah. Amin. Kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang tidak putus-putusnya pada kita. Pagi ini kita boleh bangun, boleh menikmati nafas kehidupan yang dari Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun saat ini kita masih secara online dan sepertinya Natal tahun ini juga kita masih secara online. Nanti tanggal 25 Desember jam 9 pagi kita akan bersama-sama merayakan ibadah Natal secara online. Dan kita sama-sama berdoa semoga di tahun 2022 nanti, Januari nanti kita sudah bisa bersama-sama beribadah secara tatap muka. Kita sama-sama mendoakan itu sambil tetap kita terus melakukan protokol kesehatan, ya, supaya kita bisa sama-sama ibadah, memulai ibadah onsite di bulan Januari nanti. Kita sama-sama mendoakannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati Tuhan dan ingin menyalurkan berkatnya, dapat menyalurkannya melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada satu lagi pengumuman, bahwa kalau setiap hari Rabu kita sama-sama ada doa bersama, doa tengah minggu melalui Zoom, masih melalui Zoom. Dan link Zoom-nya akan dibagikan melalui WhatsApp group, ya. Kami berharap banyak dari kita yang ikut berdoa, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama sharing, kita sama-sama saling menguatkan di dalam Tuhan. Amin. Sebelum Bapak Gembala, Bapak Pendeta Suherman Diharja menyampaikan doa berkat, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami sapa, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah bersama-sama ya Bapak. Memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Yusak ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Bersyukur untuk Bapak Yusak Tuhan. Biarlah makin hari beliau makin indah di hadapan Engkau, baik dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dan dalam pekerjaannya. Apapun yang dia lakukan, kerjakan, boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Suherman Diharja ya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat padanya ya Bapa, untuk mengembalakan kami para jemaatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat-jemaat-Mu GPPI Sejahtera makin melekat kepada Tuhan, makin rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi ya Bapa, dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Engkau juga memberkati apapun yang dia lakukan, kerjakan, boleh menjadi kesukaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati keluarga besarnya juga ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Paulus dan keluarga besarnya Bapak, anak, cucu, menantunya Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini ya Bapak. Engkau tahu Tuhan kerinduan hati mereka ya Bapak. Engkau tahu pergumulan-pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau yang memberkatinya.
Engkau juga memberkati seluruh Tuhan pengerja majelis, staf gembala, juga jemaat-jemaat GPPI Sejahtera Bandung ya Bapa. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang sedang dalam kesusahan Engkau hiburkan Tuhan. Engkau tolong ya Bapa. Tuhan, Engkau menghiburkan setiap hati yang terluka ya Bapa. Setiap pergumulan Tuhan, Engkau yang menjawab pergumulan itu sehingga kami boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh Tuhan. Kami teringat akan Bapak Livaing Tuhan. Engkau Tuhan menjamah ginjalnya Tuhan. Terus Tuhan Kau berikan Tuhan hati yang gembira Tuhan kepadanya Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Supaya dia pun boleh bersabar melalui pengobatan-pengobatannya. Demikian juga untuk Ibu Yuli istri dari Bapak Martin Tuhan. Engkau juga menyertai Tuhan kemoterapinya ya Bapa. Engkau memberikan hati yang sukacita ya Bapa, sehingga dia pun boleh merasakan kasih-Mu nyata dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa teringat akan Lukas Stephen Tuhan, yang saat ini juga sedang sakit ya Bapa. Engkau yang menjamah, sembuhkan, pulihkan ya Bapa. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkannya ya Tuhan. Engkau pulihkan lebih lagi ya Bapa, sehingga dia boleh beraktivitas dengan nyaman seperti biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat akan Ekel Tuhan, putra dari Ibu Koni dan Bapak Tiara Tuhan. Engkau memberkati anak ini ya Bapa. Engkau memberkati secara ajaib Tuhan. Dia boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Demikian juga dengan Niko, putra Dr. Hari di Purwakarta Tuhan. Engkau memberkati pertumbuhannya. Setiap apapun Tuhan yang boleh terjadi Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Dan kami yakin anak-anak ini dapat menjadi saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu, pembimbing muda-mudi remaja Tuhan. Kau memberikan hikmat kepada mereka untuk membimbing anak-anak kami ya Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak kami Tuhan. Kami mau menyerahkan anak-anak kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan, baik dalam pergaulannya ya Bapa, dalam pendidikannya ya Tuhan, dalam pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka, memberkati mereka, memberikan hikmat pada setiap mereka ya Bapa, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadikan mereka alat-Mu ya Bapa, kesukaan bagi Engkau saja ya Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan boleh berhasil demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan, tidak terlewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Jangan Kau perhitungkan kutuk dosa yang sudah bangsa kami lakukan, tapi biarlah belas kasih-Mu mengalir Tuhan atas bangsa kami. Kau pulihkan perekonomian di Indonesia Tuhan. Kau pulihkan keamanan di Indonesia Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, Kau pulihkan Tuhan kesehatan Tuhan di Indonesia ya Bapa, sehingga Indonesia bahkan seluruh dunia Tuhan boleh Tuhan mengalami kesembuhan Tuhan dari pandemi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk angka-angka pandemi yang boleh makin menurun ya Bapa. Biarlah Kau juga memberikan hikmat kepada setiap kami untuk kami tetap taat pada protokol kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami dan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan seluruhnya Tuhan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami hanya milik-Mu ya Bapa. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya atas hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa padamu. Amin.